Salam dan bahagia. Semangat merdeka belajar. Perkenalkan, saya Kadek Sembah Semadiarta dari SMK Negeri 1 Sawan, guru matematika. Baik, pada video kali ini saya akan sajikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul pembelajaran berdiferensiasi sang penemu ngoding dengan kearifan ngaya. Bagaimana isi dari pembelajaran ini? Mari kita saksikan pada video kali ini. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi sang penemu ngoding dengan kearifan ngaya merupakan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan belajar individu murid, di mana murid diajak menemukan konsep matematika sehingga murid menjadi seorang penemu. Selain menjadi penemu, murid diajak mengimplementasikan konsep matematika melalui coding, di mana coding merupakan kebutuhan kekinian murid itu sendiri di zaman ini. Selain itu, murid juga diajak belajar dengan mengimplementasikan kearifan lokal Bali, yaitu ngayah, berbagi dengan tulus ikhlas kepada warga sekolah terkait dengan ilmu yang didapat di ruang kelas. Dan yang paling penting lainnya, pembelajaran ini berdiferensiasi pada konten, proses, dan juga produk. Praktek baik ini berawal dari pemetaan situasi dan tantangan melalui asesmen awal pembelajaran dan observasi selama proses pembelajaran. Dari kegiatan ini diperoleh beberapa situasi awal siswa, seperti yang pertama, siswa fasih memanfaatkan gawe. Yang kedua, seluruh siswa memiliki sarana gawe untuk belajar. Yang ketiga, kondisi keluarga siswa mayoritas mendukung proses belajar siswa. Yang keempat, siswa senang saat belajar kelompok. Dan yang kelima, siswa senang belajar dalam situasi yang menyenangkan. Dari situasi ini, ada pun tantangan yang dihadapi, yakni yang pertama, kemampuan matematika dasar siswa seperti logika matematika pada operasi bilangan masih perlu penguatan. Siswa masih perlu penguatan untuk fokus belajar di kelas, kemudian menyiapkan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian kuota internet yang dimiliki siswa terbatas untuk pembelajaran daring, dan kelima, pemahaman siswa untuk memahami petunjuk aktivitas masih perlu pendampingan yang baik. Maka untuk mengatasi ini, dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sang penemu ngoding dengan kearifan ngaya. Aksi pertama yang dilaksanakan adalah pendahuluan pembelajaran. Aksi diawali dengan mengajak siswa bersikelas, doa pembuka, dilanjutkan dengan silent untuk menguatkan kompetensi sosial emosional siswa. Bayangkan kita berada di tempat yang aman, nyaman, damai, disanti. Setelahnya, dilaksanakan presensi siswa, dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok dan alur pembelajaran. Kemudian dilaksanakan kesepakatan belajar. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran. Setelah tujuan dan manfaat pembelajaran dipahami siswa, selanjutnya dilaksanakan kegiatan menguatkan materi prasyarat. Materi prasyarat yang perlu kalian kuasai. Aksi pendahuluan ini diakhiri dengan pembentukan kelompok. Pada kegiatan inti pembelajaran, dilaksanakan 4 aktivitas. Aktivitas diawali dengan diskusi kelompok untuk menemukan rumus bunga tunggal dan majemuk. Setelahnya dilaksanakan presentasi kelompok ke kelompok lainnya. Siswa berkeliling untuk menyimak hasil pekerjaan kelompok lain. Selesai presentasi, siswa diajak ice breaking untuk menguatkan semangat dan fokusnya kembali. Tentu hal ini membuat siswa sangat senang. Setelahnya, siswa kembali berdiskusi di dalam kelompok untuk membuat aplikasi terkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk dengan pengkodingan pada spreadsheet. Dilanjutkan dengan presentasi perwakilan kelompok di depan kelas. Tentu pengkodingan inilah memanfaatkan bahasa pemrograman yang sederhana dan dikenal oleh anak-anak. Selanjutnya siswa ngayah ilmu dengan warga sekolah, baik itu guru, siswa, atau tenaga kependidikan, terkait aplikasi yang telah dikembangkan tadi di kelas. Tentunya hal ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan ngayah atau konsep ngayah di dalam proses pembelajaran diferensiasi ini. Untuk menutup pembelajaran,
dilaksanakan beberapa aktivitas, dimulai dengan menarik kesimpulan hasil belajar. Pada kegiatan ini, siswa mengembangkan berbagai produk terkait dengan simpulan hasil belajar. Produk tersebut bisa berupa video, player, karikatur, dan sejenisnya. Selanjutnya, dilaksanakan aktivitas refleksi oleh guru dan siswa untuk menemukan hal yang sudah kuat, perlu diperbaiki, maupun rencana ke depan oleh guru maupun siswa. Terakhir, dilaksanakan asah kemampuan melalui asesmen formatif dan diakhiri dengan bersih kelas, silent, dan doa penutup. Setelah melalui tahapan aksi tadi, akhirnya setelah dianalisis, pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dikategorikan efektif karena telah terlaksana sesuai dengan rencana-rencana yang diciptakan, kemudian daya serap murid berada di kategori baik atau 85% yang dilihat dari rata-rata tes formatif murid. Kemudian dari segi tanggapan murid dan juga rekan sejawat atau guru juga menyatakan pembelajaran ini positif. Perasaan saya sangat senang karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan sudah sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka ini memberikan gambaran bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid berdampak positif pada murid maupun guru. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.